ke langit, boleh jadi dia belum di langit. Ya. Ini dia sudah di langit, makin sesak, apalagi dia tidak bisa naik. Seperti ilustrasinya semut bawa ini, dia naik, jatuh lagi. Dia naik, jatuh lagi. Itu orang yang tidak mendapat hidayat dari Allah. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah meletakkan ar-rijs. Rijs itu banyak artinya. Sikap labil, ragu, tidak mantap, kotor, itu semua makna rijs. Orang yang tidak beriman itu, saya pernah berkata dalam salah satu episode, orang yang tidak beriman itu labil. Karena dia tidak punya pegangan. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Karena boleh jadi dia ragu pada manusia yang dia andalkan. Kalau seorang mukmin, Tuhan ini nggak ada masalah. Ya kan? Kadzalika yaj'alur, kebimbangan, keraguan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu yang lebar lagi lurus. Dia lebar, tidak sumpek orang jalan di situ. Tidak macet jalannya. Dan tidak jauh karena dia lurus, tidak berliku-liku kita ini. Itu agama Islam begitu. Karena dia lebar, banyak orang bisa ditampungnya. Iya. Jadi tidak usah bertengkar. Kalau ini mau lewat sini, ini mau lewat sini, ini mau lewat sini, semua bisa jalan. Itu agama begitu. Hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadzakkarun. Kami telah merinci ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk kami bagi orang-orang yang mau mengingat. Kalau mau ingat, ada itu. Baru dia katakan lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka yang mengikuti jalan yang lurus ini, yang dilebarkan dadanya oleh Allah, bagi mereka negeri kedamaian di sisi Tuhan. Darus salam. Apa itu assalam? Salam itu damai. Ya kan? Salam itu artinya tidak cedera. Salam itu artinya memperoleh apa yang diharapkan. Itu damai kan. Saya ucapkan selamat kepada orang ada kecelakaan, dia tidak apa-apa. Saya ucapkan selamat ya. Artinya dia tidak mendapat kecederaan. Ada orang naik pangkat, saya ucapkan selamat juga. Saya ucapkan selamat juga. Itu bukan berarti dia tidak cedera, tapi dia memperoleh sesuatu. Nah, bagi mereka di akhirat nanti negeri yang penuh kedamaian. Tidak ada keburukan, tidak ada makian, tidak ada kalimat-kalimat yang kotor, tidak ada perkelahian dan lain-lain sebagainya, bahkan anugerah semuanya. Ada yang mengartikan Darussalam, negerinya Allah yang bersifat assalam. Oh, kalau negerinya Allah pasti hebat gitu, ya kan? Iya. Sama Ka'bah Baitullah. Ya, rumahnya Tuhan. Damai Anda di sana, tidak ada. Ini di sana negerinya Allah. Darussalam wa huwa waliyuhum, dan Allah adalah pelindung mereka. Bima kanu ya'malun, itu semua disebabkan karena apa? Amal-amal baik yang mereka lakukan. Itu ayat kita. Baik, Pak. Subhanallah, pemirsa. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Dia anggap yang buruk itu baik. Orang yang semacam ini tertipu. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Sekarang waktunya tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Ibu-ibu, siapa yang mau tanya? Silakan, silakan Ibu. Nama saya Ibu Sri. Mohon penjelasan lebih jauh dari Pak Quraish tentang manusia yang menipu diri sendiri. Seperti apa menipu diri sendiri itu menurut Bapak Quraish? Terima kasih.
Iya, menipu diri sendiri. Baik, ini ayat kita tadi. Mereka tidak sadar bahwa mereka menipu diri. Saya beri contoh, Ibu. Saya beri contoh. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang buruk dan menganggapnya baik, itu sebenarnya dampak buruknya dia yang tanggung. Saya beri contoh yang lebih konkret. Ada satu perokok. Saya ini anti rokok, jadi saya selalu perokok. Dia anggap ada yang merokok itu, dia tahu bahwa ini buruk. Tapi saya tidak bisa tinggalkan. Kalau bisa saya tinggalkan. Ada yang begitu kan? Nah, ada yang berkata, rokok ini bagus. Ini tanda seorang jantan. Ya kan begitu? Keren. Ini keren. Ini orang yang kedua ini dihiaskan kepadanya sesuatu yang buruk. Dia anggap yang buruk itu baik. Orang yang semacam ini tertipu oleh dirinya sendiri. Ya kan? Iya. Dia tertipu, dia anggap baik. Dan itu bukan cuma rokok. Banyak yang lain, minuman keras kah, pergaulan bebas kah. Oh ini keren, dia wawasannya luas, ini. Diperindah oleh setan yang buruk. Sehingga dia menganggap baik, dia tidak malu-malu. Karena dia anggap baik, dia ketipu. Dia menipu dirinya sendiri. Itu kira-kira Bu, contohnya ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, silakan. Saya mau bertanya pada Pak Quraish. Dalam Al-Quran pada ayat 121 masih berbicara tentang hewan sembelihan. Tetapi pada ayat 122 dibicarakan tentang orang-orang yang mati jiwanya. Bagaimana memahami relevansi kedua ayat tersebut menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Ayat yang lalu berbicara tentang godaan setan kan? Baru ayat ini berbicara tentang orang yang hidup dan orang yang mati jiwanya. Kalau Ibu persingkat lagi tadi pertanyaannya, ini makanan, ini kok jadi hidayat dan ini, itu pertanyaannya. Oh, itu bisa saja begitu. Nah, tadi kita sudah katakan, atau sekarang saya mau tambah. Kenapa Adam terjerumus? Apa sebabnya? Melalui makanan kan? Setan yang mempengaruhi dia makan itu. Jadi hati-hati pada makanan. Itu relevansinya bisa begitu, jelas sekali. Itu sebabnya la tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati. Orang bisa terjerumus di dalam suatu hal yang sangat membahayakan melalui langkah kecil dari setan. Langkah pertamanya itu yang haram. Itu perampok, pembunuh, mulanya itu minuman. Hilang akalnya, terpengaruh. Banyak kejadian seperti itu. Itu kenyataan membuktikan itu. Bahkan ada perampok, pencuri, sebelum mencuri dia minum dulu supaya ada keberanian. Siapa yang memberikan dia keberanian? Itu setan. Jadi sangat relevan itu kalau ada uraian tentang setan, makanan dengan hidayat dan petunjuk Allah. Saya kira begitu. Baik Pak, saya ada satu pertanyaan. Saya ingin sekali tahu apa tanda-tanda yang kalau kita diberikan hidayah sama Allah atau dilapangkan dada kita. Tanda-tanda manusia itu apa ya Pak? Itu bisa banyak, kita terangkan bisa sedikit. Ada suatu riwayat mengatakan, dia bertanya, apakah dada itu melebar? Iya, dada melebar dalam riwayat itu. Apa tandanya? Tandanya yang pertama, mengarahkan pandangan ke masa jauh, ke akhirat, bukan masa kini. Tidak terjerumus dalam kesenangan masa kini. Jadi jangan anggap segalanya itu sekarang dan di sini. Ada nanti dan di sana. Ya kan, kalau orang itu maki saya, kalau sekarang saya maki dia.
Tapi saya kan berpikir jauh. Nah, baru dikatakan al-isti'dad lil maut qabla al-faut. Dia siap mempersiapkan bekal untuk masa setelah kematian sebelum terlambat. Kalau Anda baru mau siap setelah usia Anda 50 tahun, udah lambat Anda. Ya kan? Sedini mungkin. Tandanya juga, kalau dia tersinggung, dia tidak cepat marah. Itu orang lapang dadanya. Ini disinggung sedikit aja udah terbakar, udah lapang dadanya. Saya kira itu tanda-tandanya. Oke, baik Pak. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jangan cepat-cepat salahkan pemimpin. Boleh jadi Anda yang salah. Kenapa Anda pilih dia?